Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi sama saya Reina Afifah, pendamping PKH Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sumberjaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan P2KP tentang modul perlindungan anak. Nah, kali ini saya akan menyampaikan langkah 7 tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa, poin 8 sampai dengan 11. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, ibu-ibu masih semangat? Iya, bagus. Nah, kita harus tetap semangat ya kalau kita belajar, karena balik lagi, pembelajaran kita itu juga untuk kebaikan ibu-ibu semua dan keluarga. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, biar makin semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah semangat kan? Nah, kali ini saya akan meminta ibu untuk mendiskusikan bagaimana cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, silakan diskusikan dulu Bu bersama kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit ya Bu. Ya, udah 5 menit kan? Nah, coba silakan kemukakan pendapat ibu dan kelompok ibu bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap anak istimewa. Ya Ibu, yang pertama apa Bu? Saya Bu. Ya, silakan Bu, gimana? Yang pertama, anak disabilitas harus tetap didampingi. Ya, yang pertama itu harus tetap didampingi ya ibu-ibu. Terus apa Bu tadi? Menerima anak. Iya, kita harus menerima anak. Terus ada lagi ibu-ibu, kelompok lain? Ya, memberi kasih sayang. Terus ada lagi satu lagi nih kelompok. Ya, tidak malu. Betul, tidak malu menerima anak yang istimewa ya ibu-ibu. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mau mengungkapkan pendapatnya ya ibu-ibu tentang bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, untuk biar ibu-ibu lebih ngerti, lebih paham gimana sih cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, di sini ada flip chart tentang pencegahan kekerasan terhadap istimewa. Ibu-ibu juga bisa lihat di buku pintarnya ibu-ibu halaman 29. Nah, coba dibuka dulu ibu-ibu buku pintarnya. Nah, yuk kita baca bareng-bareng yuk, judulnya ibu-ibu. Pencegahan kekerasan anak istimewa. Yang pertama itu ada menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Nah, itu semua anak ya Bu, baik anak istimewa atau anak normal seperti lainnya, itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimanapun kita sebagai orang tua, kita harus menerima apa adanya ya Ibu. Terus yang kedua, tadi benar ya Bu, tadi ada yang menyampaikan tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Nah, sebagai orang tua atau keluarga, kita juga jangan merasa malu ya ibu-ibu untuk memiliki anak istimewa, karena sama aja gitu, Allah tuh ngasih ke ibu-ibu atau ke keluarga ibu tuh sama aja, mau yang anak istimewa atau enggak, ya itu juga anugerah gitu ya. Terus yang kedua, selanjutnya mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungannya. Nah, anak istimewa itu juga harus dikenalkan pada lingkungan ya Bu, biar mereka juga lebih berkembang, lebih tumbuh, dan anak-anak itu juga tahu bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya. Lalu percaya bahwa anak dapat mandiri. Nah, di sini ibu-ibu dan keluarga harus memberikan kepercayaan bahwa anak istimewa itu juga bisa mandiri. Banyak loh Bu di luar sana tuh anak-anak istimewa yang akhirnya berhasil gitu, seperti jadi atlet, ikut perlombaan-perlombaan internasional. Nah, ibu-ibu tuh juga harus memberikan kepercayaan kepada anaknya bahwa anak kita tuh juga bisa mandiri, nggak tergantung dengan orang tuanya kayak gitu. Terus ada memberikan kasih sayang secara wajar. Nah, banyak juga di kita
itu yang orang tuanya memberikan kasih sayangnya kurang atau berlebihan gitu, kayak menganggap anak istimewa itu berbeda dari anak lainnya gitu. Maksudnya jadi kayak orang tuanya tuh terlalu memberikan kasih sayang yang banyak gitu, kayak anaknya minta apa itu dikasih. Tapi di sini disarankan untuk memberi kasih sayang yang secukupnya gitu, sewajarnya aja, seperti ibu memberikan kasih sayang kepada anak-anak ibu yang lainnya. Terus memenuhi hak-hak anak istimewa, kebutuhan dasarnya. Nah, bagaimanapun juga kebutuhan dasar anak-anak istimewa ini juga sama ya Bu, jadi harus dipenuhi gitu. Karena mereka juga memiliki hak-hak istimewa yang dasar seperti makan, memiliki akte kelahiran tadi, kayak gitu tuh harus dipenuhi juga, karena mereka juga pasti kedepannya akan membutuhkan ya Bu, kayak gitu. Terus memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, ini yang paling penting. Kebanyakan di kita, lingkungan itu tidak memberikan dukungan yang baik pada keluarga yang memiliki anak istimewa. Biasanya ibu-ibu pasti sering banyak gitu yang malah dibully gitu, keluarganya teh si etama gitu punya anaknya kayak gitu. Nah, ini tuh nggak boleh ya ibu-ibu. Saya harap di sini ibu-ibu memberikan dukungan kepada keluarga yang punya anak istimewa gitu, malah dikasih dukungan, Bu, nggak apa-apa Bu, ayo anaknya dikasih tetap belajar biar semangat anaknya kayak gitu. Jadi jangan malah diledekin kayak gitu, jangan ya Bu. Kita harus sama-sama memberi dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, di sini udah cukup jelas ibu-ibu? Iya. Tepuk hebat dulu dong ibu-ibu untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Ya, ibu-ibu di sini semua hebat karena udah mau mengikuti pelajaran yang saya berikan kali ini. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu, kita nggak boleh bosan untuk belajar ya ibu-ibu. Saya udah jelaskan di awal. Nah, yang kali ini ada pesan kunci anak istimewa. Coba kita bacain deh bareng-bareng, judulnya apa? Pesan kunci anak istimewa. Nah, apa sih pesan kunci anak istimewa itu? Yang pertama, ada anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Betul sekali, karena anak istimewa itu harus dikasih perhatian yang khusus ya Ibu. Bukan yang lebih secara tadi, tetap sewajarnya, tapi diberikan perhatian yang khusus itu kayak misalkan gini, biasanya anak-anak yang normal gitu dalam pembelajaran bisa lebih cepat, tapi anak istimewa biasanya itu lebih lambat Bu Ibu daripada anak yang normal. Nah, di sini ibu-ibu butuh memberikan perhatian yang lebih gitu, lebih mempelajari anaknya bagaimana, ngasih pelajaran ke anaknya juga harus pelan-pelan mungkin seperti itu. Jadi harus memberikan perhatian yang khusus gitu. Terus yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Betul sekali. Nah, jadi saya udah jelasin ya ibu-ibu, banyak kok di luar sana anak istimewa itu yang lebih hebat gitu. Mereka bisa sampai lomba internasional. Kayak kemarin di Indonesia itu sempat pernah ada namanya Asian Para Games, itu adalah untuk olahraga yang diikutin untuk anak-anak disabilitas. Nah, saya yakin ibu-ibu yang punya anak atau keluarga yang memiliki anak istimewa, mereka juga pasti punya kelebihan yang lebih. Entah itu menghafal lebih cepat atau enggak dia lebih cepat, olahraganya juga bisa. Itu saya yakin mereka bisa mengembangkan kalau sama ibu-ibu diarahin gitu atau dikasih perhatian lebih seperti tadi. Saya yakin pasti anak-anak yang memiliki anak istimewa di rumah atau di keluarga ibu itu pasti bisa mengembangkan potensi dirinya gitu. Yang ketiga, ada pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Nah, di sini dalam pengembangan potensi yang tadi dijelaskan di nomor 2, di sini tuh anak-anak istimewa harus diberikan motivasi yang lebih, dikasih motivasi itu perhatian, kasih sayang, dukungan kayak gitu. Dukungannya tuh yang lebih gitu. Pasti bisa gitu. Jangan dibikin
malah jadi nggak semangat ya Bu. Jadi maksudnya harus dikasih semangat gitu, ayo nak bisa belajar gitu kayak gitu. Jadi jangan malah dibikin bukan minder tuh ya, bikin nggak percaya diri gitu, tapi bikin anaknya lebih percaya diri kayak gitu. Terus yang keempat, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Iya betul. Jadi kalau misalkan anak istimewa kan biasanya mereka tuh takut untuk ngelawan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dikasih tahu anaknya untuk kalau misalkan dia dapat kekerasan atau apa silahkan bilang, atau enggak dilatih untuk bagaimana cara mencegah kekerasan gitu, yang takutnya dia ada yang mukul atau apa. Nah ibu-ibu dikasih tahu anaknya kalau misalkan ada yang mukul bilang ya, atau enggak kamu boleh kok ngelawan kalau misalkan si anaknya itu dapat kekerasan gitu ya. Nah gimana pesan kunci anak istimewa ini, udah bisa dimengerti ibu semua? Ya, jadi saya harapkan ini tidak hanya dimengerti sekarang ya ibu, tapi dipraktekkan di rumah gitu. Atau jadi kalau misalkan ibu-ibu nanti punya keluarga atau tetangga yang punya anak istimewa, silahkan informasi ini dan yang udah dipelajari di sini tuh tolong dikasih tahu lah, atau sama ibu diterapkan. Seperti tadi ya, kalau misalkan ibu-ibu punya tetangga yang punya anak istimewa, tolong jangan malah dibikin nggak percaya diri, tapi malah harus dikasih dukungan ya ibu-ibu, jangan sampai diejek gitu ya. Nah ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke flip chart ketiga tentang lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak, kita bisa tepuk semangat dulu Bu untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Nah, saya minta baca bareng-bareng ya Bu judulnya, biar kita tahu gitu apa sih yang kita pelajarin. Ya, baca bareng-bareng ya Bu. Lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Nah, di sini ada yang pertama itu dinas sosial setempat gitu. Bisa dinas sosial kabupaten ya ibu-ibu di Majalengka tempatnya. Terus yang kedua ada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Terus yang ketiga ada perlindungan perempuan dan anak atau PPA gitu. Terus yang keempat ada rumah perlindungan dan trauma center. Yang kelima ada Komnas Perlindungan Anak. Terus yang keenam ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Terus yang ketujuh ada tim reaksi cepat Kementerian Sosial. Yang ke-8 ada LKS Anak Terdekat, dan ke-9 ada TEPAK 081 dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan sekiranya ibu-ibu ketemu ada yang dapat kekerasan untuk anak yang istimewa atau enggak, ibu bisa lapor ke desa setempat atau ke polsek setempat biar yang lebih dekat gitu. Kalau misalkan ini dirasa jauh, yang penting ibu-ibu udah melaporkan bahwa ada kejadian kekerasan terhadap anak ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus lebih perhatian terhadap lingkungannya ibu-ibu. Nanti kalau misalkan sekiranya udah amit-amitnya nih ya Bu, ada yang kejadian kekerasan terhadap anak, silahkan dilaporkan kalau misalkan ibu-ibu tidak bisa mengatasi hal tersebut ya ibu-ibu. Nah mungkin udah mengerti ya tentang lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Nah saya harapkan di materi yang ini ibu-ibu bisa diterapkan ibu-ibu di rumah, biar kita semua juga terhindar untuk ada kejadian tentang kekerasan terhadap anak. Ya, tepuk tangan dulu dong Bu untuk kita semua. Ya, cukup sekian simulasi tentang modul perlindungan anak dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.